Inilah penampakan kerangka manusia yang masih mengenakan daster di area tambak dekat bibir pantai di Desa Tambak Segoro Sedati, Sidoarjo. Penemuan kerangka yang diduga berjenis perempuan ini pertama kali ditemukan oleh anak kecil yang pergi memancing dan kemudian melaporkan ke orang tuanya. Selanjutnya, warga melaporkan kejadian ke Polsek Sedati yang diteruskan ke Basarnas Surabaya untuk dievakuasi. Penemuannya itu di pinggir pantai. Yang tahunya itu anak kecil. Terus bilangnya ke orang tuanya manggil dari kepala desa. Kerangka diduga sudah meninggal lebih dari 1 bulan itu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini identitas kerangka itu belum diketahui dan penyebab pasti kematiannya juga masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Warga Desa Masjem, Kemangkong, Purbalingga terkejut dengan tewasnya seorang pria berusia 52 tahun setelah terlibat pertengkaran. Korban dibunuh anak kandungnya yang berusia 19 tahun. Sebelumnya tetangga mendengar suara cekcok antara korban dan pelaku dari dalam rumah. Tak berselang lama tetangga menemukan korban sudah tewas di lantai rumahnya. Warga mengamankan pelaku dan melapor pada polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban mengalami luka di bagian kepala. Nang omah mesti ya mbu lagi ngapa didoi ramane akhirnya. Ya gue tarung cilikan tapi sisi gede. Emosi. Iya, emosi lorone ora ana sing ngepalna dadi kederawasan. Usai dilakukan otopsi, jenazah dimakamkan di pemakaman umum Desa Masjem, sementara pelaku diamankan polisi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Minggu malam, warga desa Lagi Agi, Kecamatan Kampaligian, digegerkan dengan penemuan sebuah mobil ringsek di pinggir jalan. Di dalamnya ditemukan seorang pria dalam keadaan tak bernyawa. Warga menduga terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, kondisi mobil tidak terlalu rusak dan korban tidak mengalami luka akibat kecelakaan. Korban pria berusia 35 tahun bernama Hussein ditemukan dengan luka di bagian kepala. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Dari hasil visum sementara, ditemukan benda kecil di dalam kepala korban yang memicu dugaan adanya tindak kekerasan atau penembakan. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah beredar foto dan video di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian masih menunggu hasil lengkap laboratorium forensik. Mengungkapkan bahwa ini kecelakaan atau ada peristiwa pembunuhan saat itu? Ya untuk sementara kalau masalah mendalam gitu kan masalah penyelidikan nanti kami akan sampaikan. Polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyebab kematian korban. Sementara penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Viral, aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terekam CCTV di Jalan Hasyim Asari, Cipondo, Kota Tangerang. Diduga kericuan terjadi akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Rahmat, ketua RW setempat, mengatakan 2 warga mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Alhamdulillah lah, kalau permasalahan itu kita anggap sudah selesai dan tidak ada tuntutan apapun. Dan kita anggap permasalahan ini sudah didamaikan. Saya juga berterima kasih banyak kepada Kapolsek Pinang dengan adanya bantuan dari Polsek Pinang ini sehingga permasalahan ini kita bisa selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan mengamankan 2 pemuda ke Polsek Pinang yang diduga melakukan tindak kekerasan.
Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, sepakat untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kendaraan City Car yang dilingkari merah ini merupakan pelaku tabrak lari yang menabrak seorang pengendara mobil lain yang sedang ganti ban. Bahkan korban terseret sejauh 600 meter. Pasca kejadian, sopir yang menabrak ini diketahui mabuk dan langsung dikeroyok oleh massa pengguna jalan di wilayah Desa Tlogo, Kabupaten Blitar. Pihak Polres Blitar langsung menangkap pelaku berusia 43 tahun warga desa Ngeni yang saat ini masih dalam penanganan petugas. Diduga tersangka ini kami juga menduga dalam keadaan mabuk, ya. Kemudian ditemukan juga di dalam kendaraan mobilnya yang kita duga juga 1 botol alkohol sejenis arak. Saat ini kasus kecelakaan yang menewaskan seorang guru warga Kecamatan Srengat tersebut tengah didalami unit Laka Lantas Polres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojol menjadi korban penganiayaan anggota TNI, Letda FA, di Jalan Panglima Aim, Pontianak, Kalimantan Barat. Akibat penganiayaan itu, pengemudi ojol bernama Teguh ini mengalami patah tulang hidung. Usai kejadian, beberapa komunitas ojol sempat melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Tak hanya di situ, para pengemudi ojol juga mendatangi Pomdam Tanjung Pura untuk melaporkan kejadian ini. Menurut Komandan Pusat Militer TNI, Majen TNI Yusri Nuryanto mengatakan korban telah berdamai dengan Letda AF. Meski demikian, penyidikan tetap dilanjutkan. Ini kan terjadinya di jalan, ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebenarnya itu tidak boleh, ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Video berdurasi 28 detik yang memperlihatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah NTB melempar mikrofon viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat acara pelantikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu. Warganet mengecam tindakan tersebut, bahkan menghujat sikap Zamroni Aziz sebagai pejabat publik. Takut dikecam masyarakat, Zamroni Aziz langsung membuat video klarifikasi. Ia meminta maaf dan mengakui sikapnya yang salah dan berlebihan. Saya Haji Zamroni Aziz atas nama pribadi dengan penuh hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni khilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Meski telah minta maaf, warganet tetap mengecam, bahkan ada yang akan melaporkan ke Menteri Agama untuk memberikan sanksi tegas. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Teman-teman semua yang butuh es batu, apa kabarnya? Inilah aktivitas Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, usai dipecat dari kader PDIP Gorontalo. Wahyudin mengaku kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Wahyudin mengunggah aktivitasnya saat sedang membuat es batu di akun media sosialnya.
Meski demikian, unggahan itu mengundang beragam reaksi warganet. Sebagian warganet memberikan semangat kepada anak mantan Bupati Bualemo itu, sebagian lain menyebut aktivitas Wahyudin dinilai hanya sandiwara. Sebelumnya Wahyudin mengaku pasrah usai dipecat tidak hormat dari PDIP. Ia juga telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan. Jadi teman-teman semua, pasca tadi diumumkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diberhentikan dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu, menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Sebelumnya PDIP Gorontalo resmi mengumumkan pemecatan Wahyudin sebagai kader PDIP pertanggal 20 September 2025. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Langkah tegas ini dilakukan usai viralnya video Wahyudin berniat merampok uang negara. Diduga Wahyudin dalam kondisi mabuk saat menyetir mobil bersama wanita yang diduga selingkuhannya. Perilaku Wahyudin dianggap partai dan badan kehormatan DPRD sebuah pelanggaran berat. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo resmi memecat anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang viral rampok uang negara dan memiskinkan negara bersama teman wanitanya. Keputusan ini diambil usai Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar sidang kode etik pada Senin sore. Wahyudin Moridu dinilai telah melanggar kode etik sebagai wakil rakyat oleh Badan Kehormatan. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan ketidakhadiran Wahyudin Moridu dalam sidang etik tidak memengaruhi keputusan sidang. Kami memiliki 3 alat bukti dan kami sudah uji dan tidak ada dissenting opinion dengan seluruh anggota BK. Seluruh anggota BK yang hadir sepakat bahwa 3 alat bukti tadi sudah cukup meyakinkan kami dan seluruh kami juga sepakat Saudara Wahyudin Moridu terbukti melanggar kode etik dan sumpah janji. Selanjutnya, putusan Badan Kehormatan akan merekomendasikan surat pemberhentian Wahyudin ke Kemendagri. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Raka Buming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya Pak, inisiator datang langsung apa gimana Pak? Nanti akan kami tanyakan, karena ini baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang, berarti kan akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirene dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirene dengan arogan. Menariknya, beredar di media sosial iring-iringan Presiden Prabowo tanpa sirene. Meski pengawalan tetap ada, namun tidak diiringi oleh sirene. Video iring-iringan ini direkam warga saat rombongan Presiden Prabowo akan berangkat ke New York. Istana pun buka suara soal penggunaan strobo.
Istana meminta pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirene dan lampu strobo secara berlebihan. Memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Penggunaan sirene dalam lampu strobo diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi tempatnya menginap di New York. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa mereka. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari dua anak diaspora. Terima kasih. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Umurmu berapa? Adriela Panjaitan. Adriela Panjaitan. Kamu cantik sekali. Umurnya tuh katanya. Rencananya, Presiden Prabowo akan sampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, seorang Presiden RI hadir langsung dan berbicara dalam forum bergengsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo perintahkan seluruh relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Dikonfirmasi terkait perintah dukungan 2 periode ini, Jokowi tegaskan sejak awal telah perintahkan para relawan dukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak jelaskan spesifik arahan tersebut untuk 2029. Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Diketahui Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dilantik pada Oktober 2024. Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo Gibran belum genap 1 tahun. Lalu apa maksud Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode saat pemerintahan belum 1 tahun? Apakah untuk 2029 pertahankan Gibran? Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, dan Direktur Utama Car Life Insurance, Freddy Tamrin, di MNC Bank Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kedua perusahaan berkomitmen untuk saling mendukung nasabah dalam merencanakan keuangan jangka panjang dengan memberikan rasa aman melalui perlindungan jiwa. Dengan reputasinya dan dengan apa yang sudah diberikan selama ini kepada nasabah-nasabah sebelumnya, yang mana menurut kami itu juga akan memberikan kontribusi atau nilai yang sangat positif bagi MNC Bank dan nasabah-nasabah kami. Tentunya
kami berharap kerjasama ini kan baru awal sekali ya. Mudah-mudahan kita ke depan, dan saya yakin pasti akan terus bertambah dengan mungkin produk-produk baru yang lebih bisa menguntungkan kan. Dengan hadirnya Saving Plus Insurance MNC Bank dan Car Life Insurance berharap dapat memperluas layanan finansial sekaligus menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dari Jakarta, Stephen Fatinama, Andri Setiawan, iNews melaporkan. DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta kini memiliki nahkoda baru untuk membawa kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Aswin Hudayan resmi diberikan mandat sebagai pelaksana tugas Ketua DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat keputusan yang diserahkan langsung Sekjen DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah. Dengan kepemimpinan pengurus baru ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi dan memanaskan mesin partai jelang tahapan verifikasi partai politik. Satu aspek yang sangat penting adalah bagaimana penguatan kelembagaan, itu menjadi penting. Yang kedua adalah bagaimana persiapan kita untuk menjadi peserta pemilu, itu juga menjadi penting. Dan kita berharap bahwa tidak hanya berhenti sampai sana, tapi bagaimana mengorganize, mencari segala halnya termasuk tokoh-tokoh dan lain sebagainya untuk proses pemenangan di Jogja. Dengan kepemimpinan yang baru saat ini adalah menguatkan kepengurusan, maka akar rumput akan lebih kuat. Sebagai bentuk kontribusi kami Partai Perindo kepada masyarakat. Dan saya juga berharap dengan kepemimpinan yang baru ini cukup bisa merangkul perempuan dan disabilitas. Pembenahan kepengurusan daerah ini menjadi langkah transformasi dari partai yang dikenal dengan Partai Kita guna mempercepat akselerasi visi misi Partai Perindo. Kami akan membenahi struktur baik dari tingkat provinsi, DPW, DPD, dan juga nanti kami akan membentuk dari DPC dan DPRT. Setelah sayap-sayap organisasi yang akan kami bentuk berdasarkan pada diskusi nanti kami dengan DPP. Partai Perindo terus tancap gas memperkuat organisasi dan pengkaderan guna menargetkan capaian elektoral serta menghasilkan caleg yang berkualitas untuk Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Dia Setiawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Tentara militer Israel merilis video armada-armada yang mereka miliki untuk menyerang Gaza. Penyerangan atas pencaplokan Gaza sendiri disetujui pada bulan Agustus lalu. Operasi militer bernama Gideon Chariot II diperuntukkan menyerang dan membombardir kawasan Gaza Utara dan sekitar. Serangan ofensif dilakukan tanpa mempertimbangkan pengakuan status negara Palestina yang sudah diakui ratusan negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa hari lalu. Ratusan pemuda Desa Tawa menggunakan parang keluar rumah untuk mencari pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang pemuda Desa Babang, Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Aksi saling serang menggunakan batu antara dua kelompok pemuda tak terhindarkan hingga membuat suasana kampung mencekam. Aksi bentrokan ini dipicu pemukulan pemuda Desa Tawa di salah satu tempat wisata. Meski sudah dimediasi untuk berdamai, pemuda Desa Tawa tak puas dan berusaha mencari pelaku penganiayaan. Untuk mencegah terjadi konflik meluas, kepolisian dari Polres Halmahera Selatan menerjunkan puluhan personil untuk melerai kedua kelompok. Saat ini situasi telah kondusif dan tidak ada korban dalam bentrokan tersebut. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menggerebek rumah kos dan meringkus MR, pelaku penyerangan dan perusakan 2 unit mobil di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Usai meringkus MR, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil meringkus 3 pelaku lainnya. Saat penyerangan, keempat pelaku melempar batu hingga membuat 2 mobil yang terparkir di depan rumah warga rusak pada kaca bagian depan.
Peristiwa penyerangan dan perusakan tersebut terjadi di Jalan Mangka Daeng Bombong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 30 Agustus lalu. Pelaku MR memanggil 8 orang rekannya untuk melakukan penyerangan menggunakan batu. Aksi penyerangan dilakukan keempat pelaku karena dendam setelah terlibat cekcok di lokasi. Mereka sempat terjadi pertengkaran dan setelah itu MR kembali ke tempat ngumpulnya bersama temannya untuk datang kembali ke lokasi atau TKP, dan setibanya di TKP MR bersama teman-temannya langsung melakukan pengerusakan. Polisi masih mengejar 5 pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat dalam penyerangan dan perusakan mobil warga. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam 5 tahun penjara. Tim Satreskrim Polsek Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan meringkus belasan komplotan geng motor pelaku teror penyerangan di Kota Makassar. Para pelaku diduga meneror pengguna jalan yang melintas pada malam hari secara acak di Jalan Tanjung Merdeka dan Jalan Daeng Ngepe, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Selain menangkap 13 pelaku, polisi juga menyita senjata tajam berupa anak panah busur yang disembunyikan di balik sadel sepeda motor. Polisi juga menyita motor bodong atau tanpa surat yang digunakan pelaku. Kami dari pihak Polsek Tamalate mengamankan sebanyak 13 orang. 4 diantaranya ditemukan membawa tajam jenis busur. Diduga aksi dilakukan para pelaku hanya untuk menunjukkan eksistensi mereka. Guna pemeriksaan lebih lanjut, belasan komplotan geng motor ini beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tamalate. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Ratusan anggota perguruan silat berkendara dengan knalpot brong dan ugal-ugalan di Tuban, Jawa Timur saat menuju kopdar di Pantai Cemara, Kecamatan Jenu, Minggu sore. Para pesilat juga datang dari kabupaten sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk hingga Rembang, Jawa Tengah. Tidak hanya membuat bising, konvoi ini juga memblokade jalan raya membuat warga dan pengguna jalan lain terganggu. Merespon keluhan masyarakat, polisi membubarkan konvoi di beberapa lokasi hingga membuat para pesilat kocar-kacir. Jangan tutup jalan! Jangan tutup jalan! Polisi mengamankan sebanyak 39 orang terdiri dari 26 anak-anak dan 13 orang dewasa. Petugas juga menyita 18 unit motor dan 38 unit handphone yang digunakan saat konvoi. Para pesilat yang terjaring diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua masing-masing. Para orang tua diharapkan untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi konvoi yang meresahkan dan melanggar hukum. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Detik-detik kecelakaan truk box menabrak 3 kendaraan dan 4 rumah di Jalan Raya Malang, Surabaya terekam kamera pengawas. Truk box melaju kencang, menabrak mobil yang terparkir, lalu menabrak 2 kendaraan di depannya serta 4 rumah milik warga di tepi jalan raya. Badan truk pun tumpah ruah ke jalan. Akibat kecelakaan, sopir truk box tewas di lokasi dan dilarikan ke RSUD Bangil. Sementara 1 korban luka-luka dibawa ke puskesmas setempat. Diduga truk alami pecah ban hingga sopir tak bisa menguasai laju kendaraan. Juga pecah ban sehingga terjadi oleng pada kendaraan wingbox dan selanjutnya menabrak 2 kendaraan yang parkir di bahu jalan dan 2 kedai punya warga dan 2 teras rumah. Petugas melakukan kontraflow untuk meminimalisir kemacetan dan mengevakuasi bangkai truk dengan derek. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan.
Asik merekam bus dengan klakson telolet seorang bocah menjadi korban jambret di Lebak, Banten. Peristiwa itu terjadi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Korban dihampiri seorang pengendara sepeda motor saat sedang mengabadikan perjalanan sebuah bus. Setelah merampas ponsel, pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban yang trauma. Meski sempat diteriaki maling, pelaku akhirnya bisa melarikan diri. Peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Rangkas Bitung. Pelaku diduga sudah sering melakukan kejahatannya. Warga pun berharap pihak kepolisian segera menindak pelaku agar tidak ada lagi korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution News melaporkan. Dari balik jendela, seorang ibu merekam aksi pencurian sepeda motor di salah satu rumah di Kampung Keleleng, Kelurahan Gunung Sekar, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Terekam pencuri motor dengan santainya membawa motor curian yang dikeluarkan dari garasi rumahnya menuju keluar gerbang rumah. Kondisi kunci sepeda motor masih menempel, sehingga dengan mudahnya pencuri menggondol motor tersebut. Ibu yang merekam aksi pelaku menghampiri dan meneriaki maling. Namun pelaku terus menaiki motornya dan tancap gas sehingga berhasil membawa motor tersebut meski warga sekitar mencoba mengejar namun tidak berhasil. Petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan warga. Ciri-ciri terduga pelaku sudah dikantongi Satreskrim Polres Sampang untuk penyelidikan lebih lanjut. Di situ yang mengetahui dan sempat mengejar maling tersebut, curanmor tersebut, perempuan, sehingga tidak bisa diamankan. Wajah dan ciri-cirinya sudah kita kantongi. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Sampang. Polisi terus memburu pelaku yang wajahnya sudah jelas terekam kamera. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada warga untuk selalu waspada dan memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci saat ditinggalkan. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik kebakaran hebat di pabrik rokok Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Asap hitam tebal membumbung tinggi disertai kobaran api dari atas bangunan. Buruh pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Sedikitnya 3 unit mobil damkar diterjunkan untuk menjinakkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Meskipun tak ada korban jiwa, kebakaran ini menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa anti korupsi di ibu kota Filipina pada hari Minggu kemarin berujung ricuh setelah terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan sekelompok demonstran bertopeng. Dalam kericuan itu, polisi melaporkan lebih dari 200 orang ditahan, termasuk 88 anak di bawah umur. Kericuan pecah di tengah aksi massa yang pada awalnya berlangsung damai dan diikuti ribuan warga, aktivis, tokoh agama hingga politisi. Para pengunjuk rasa menyoroti skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang disebut telah merugikan negara hingga miliaran peso. Dalam aksi massa itu, suasana berubah tegang ketika sekelompok demonstran melempari aparat dengan batu. Polisi kemudian membalas dengan tindakan tegas yang mengakibatkan situasi kian tak terkendali dan sejumlah kendaraan dinas terbakar. Juru bicara Kepolisian Regional Manila, Mayor Hazel Asilo mengatakan pihaknya masih mendalami identitas para pelaku serta mengumpulkan keterangan dari para massa aksi yang ditahan. Sementara itu, menurut kepolisian, sedikitnya 93 petugas ikut mengalami luka-luka. Isu korupsi proyek infrastruktur ini kian memicu kemarahan publik sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juni lalu. Kementerian Keuangan memperkirakan kerugian negara akibat praktik korupsi dalam proyek tersebut mencapai 118,5 miliar peso atau setara sekitar 2 miliar dolar Amerika.
Setidaknya 32 warga Palestina syahid dan puluhan lainnya terluka pada hari Minggu akibat serangan udara terbaru Israel di jalur Gaza. Lima warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka ketika jet tempur Israel menghantam sebuah apartemen hunian di lingkungan Al-Daraj, pusat kota Gaza. Pasukan Israel juga membunuh 8 warga Palestina, termasuk anak-anak dan melukai puluhan lainnya setelah menyerang kerumunan warga sipil di dekat Masjid Hamzah, kota Gaza. Serangan Israel lainnya yang menghantam beberapa rumah menewaskan 5 warga Palestina dan melukai sejumlah lainnya di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Di Gaza Tengah, penembakan Israel di dekat klinik medis PBB menewaskan 7 warga Palestina, termasuk 4 anak-anak. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.